Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Bersama keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Dan Maung Bandung berhasil mengamankan 3 poin di markas mereka. Gelora Bandung Lautan Api. Di hadapan para bobotoh yang sangat fanatik, militan terhadap Pangeran Biru ini. Dan 2 gol. Kita tahu bersama bahwa Tom Hai, sang gelandang elegan, dan juga pemain timnas kita, mencetak gol. Gol kedua dia pada musim ini. Satu lagi adalah pemain pengganti Tom Hai di babak kedua, Sadil Ramdhani, yang mencetak gol. Tom lewat penalti setelah Robby Darwish dijatuhkan oleh Ridho Syuhada, dan juga bagaimana Sadil memanfaatkan assist yang sangat baik dilakukan oleh Berginho. Nah, yang menarik di sini, ketika Persib mendapatkan 3 poin, artinya mereka sudah 47 poin. Ini kemenangan ke-15 mereka pada musim ini dalam 20 pekan yang sudah dimainkan dengan 2 imbang dan 3 kalah. Dan kemenangan 2 gol ini ke Malut United itu menjadi gol ke-31 mereka untuk musim ini. Mereka punya plus 20 setelah kemasukan hanya 11 kali. Ya berarti pertahanan mereka yang sangat kuat tentunya ya. Dan ini menegaskan bahwa Persib itu sulit dikalahkan di kandang, tidak ternoda. Mereka selalu bisa menang pada musim ini. Jadi sebelum-sebelumnya kan saya sudah bilang, kalau Persib ini terus mengamankan semua pertandingan di kandang sampai pada akhir nanti ya musim ini, ya mereka bisa menjadi juara. Ya, sulit untuk bisa menghadang mereka. Kalau mereka terus dengan 3 poin, tidak pernah kalah, tidak pernah imbang. Selebihnya mereka ambil di luar lapangan, di luar pertandingan yang bermain di GBLA ya. Artinya mereka tandang lah. Ya, kalau itu mereka bisa dapatkan poin-poin ini ya. Dan itu yang dilakukan oleh tim asuhan Boyan Hodak. Belum memainkan Lavain Gurzawa, Dion Marks yang masih ada di bangku cadangan. Dan Boyan Hodak ini yang sulit untuk dipahami ya teman-teman. Dengan kecerdasan, kejelian dari Boyan, tidak ada yang menduga. Susunan line up pun pasti akan di luar perkiraan ya, pelatih Henry Susilo dari Malut United. Ya dia memainkan pemain-pemain yang memang ya, karena kedalaman oke lah, kedalaman siapapun dimainkan bagus. Tetapi starting 11-nya itu, oke Teja di bawah Mister baik. Frank Putros bisa bermain di 2 sisi flank, ya di fullback kiri atau kanan. Tapi Putros bermain di kanan. Tapi dia langsung memainkan 3 sekaligus pemain belakang, ya. Ya jarang-jarang dimainkan misalnya Barba, ada di sana Julio Cesar, Matricardi main secara bersamaan. Apalagi kalau bermain dengan flat 4 pemain belakang. Pasti mungkin bisa Barba cadangan atau Matricardi atau Julio Cesar. 2 dia pakai. Ya di bek kiri itu kan masih bisa ada Eliano Reinders juga bisa bermain di sana, Dewa juga bisa ada di sana. Ya walaupun Van Putros juga bisa bermain di bek kiri ya. Nah, tapi ini ketika dengan formasi ya, yang kita tahu 4-2-3-1 ada 2 pivot ya yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Ya 4 tadi yang kita sudah lihat, Barba justru berdiri di kiri. Ya, teman-teman. Ya, Barba, kemudian 2 tengah itu Julio Cesar dan Matricardi, Putros di kanan. 2 yang lebih bermain pivot adalah Tom Hai dan Eliano Reinders yang bermain. Nah, disinilah yang saya bilang tadi di awal itu menarik. Dia memainkan 1 kali 3 pemain yang tipikal. Sebenarnya di antara 3 ini cuma 1 yang lebih attack, yaitu Kapten ya Beckham Putra. Tetapi Adam Alis dan Robby Darwish adalah tipikal pemain yang lebih kuat sebenarnya dalam bertahan. Tapi di 3 didorong ke depan. Memang bisa bergantian dengan Eliano. Tapi ada Robby Darwish dan Adam Alis. Padahal dia masih punya Lujo ya. Luciano Goycochea katakan bisa dia mainkan. Ya, kalau Barba tidak bisa bermain misalnya di kiri masih bisa ada Dewa. Atau Eliano dia tarik ke bek kiri. Tetapi tidak. Robby Darwish yang main. Adam Alis yang main. Saya pikir ada perhitungan yang cermat dan matang dari seorang Boyan dengan menempatkan seorang William Barros sebagai false nine di depan, karena William Barros mainnya juga sangat bagus ya. Artinya
Dia juga punya naluri mencetak gol, 7 gol 1 assist sejauh ini dan oke. Padahal ada Andrew Jung yang bisa dimainkan ya. Ada Berginya juga, tapi dia main dengan Julian Barros. Beckham yang bermain agak ke kiri. Itu yang memang sulit dipahami ya, bisa dilihat. Tapi itulah Boyan Hodak. Dia bisa melakukan segala hal yang tidak diketahui oleh lawan dan bisa membuat surprise, kejutan di lapangan. Karena siapapun yang main pasti sudah dipikirkan secara matang dengan taktik dia. Dan semua berjalan dengan baik. Ya, termasuk Robbie tentunya bagus yang memberikan satu penalti yang diselesaikan dengan bagus oleh seorang Tom Haye. Ya, Adam Alis juga bermain dengan sangat baik. 5 pergantian juga dilakukan dengan bagus sekali. Ya, tentunya masuk Berginho masuk, ya masuk Dewa, ya banyaklah Andrew, pemain-pemain yang dia lihat ini itu cocok untuk dalam hal pergantian ya, di depan. Jadi memang sulit ya kalau memang tim punya kedalaman yang bagus, keseimbangan di antara bench dan juga di starting 11 ini yang membuat Persib itu kuat. Bukan apa-apa karena memang dipikirkan mereka ya bagi Boyan, ya mereka tidak berkompetisi di dalam juga di Liga Super. Karena mereka berkompetisi juga ikut di AFC Champions League tuh. Jadi ini sangat keras memang, dibutuhkan keseimbangan yang kuat. Makanya Persib mendatangkan pemain-pemain yang sejauh ini bagus-bagus untuk menjaga keseimbangan itu. Jangan sampai ada yang cedera, ada juga yang nantinya kena akumulasi. Ini kan bisa merepotkan, tapi dengan semua berimbang di antara bench dan juga dengan starting 11 ya. Jadi memang enak bagi Boyan untuk bisa ya punya opsi-opsi yang dia bisa mainkan dengan apa yang dia inginkan. Tentunya di tubuh Persib. Dan dia sudah lakukan sejauh ini. Dan lagi-lagi kan bahwa mereka clean sheet, ya bermain dengan langsung yang saya bilang 3 langsung Barba, Matrikari dan Julio Cesar Putros, aman di belakang kuat. Nah penempatan saya lihat dengan Adam Alis dan juga dengan Robbie Darwish, ketika ada mereka kena counter atau hilang bola, itu akan jadi gelandang jadi 4 karena Adam Alis dan Robbie Darwish yang kuat dalam bertahan itu akan membantu Eliano bersama dengan Tom Haye untuk di tengah. Sehingga di depan itu yang membiarkan dengan Beckham yang beroperasi di kiri dan juga bisa membantu Julian Barros. Sehingga memang sangat kuat, sulit untuk ditembus. Yang membuat pemain-pemain Malut juga itu agak frustrasi memang. Walaupun Henry Susilo itu memainkan memang ada David Da Silva di depan, juga ada Ciro, ada Taufik dibantu dengan Angulo tentunya, Manahati di tengah, dan Zuhada di tengah. Tetapi tetap sulit ya untuk bisa membongkar pertahanan dan mencetak menaklukkan Teja Paku Alam di bawah Mister. Dan bagi Malut ini menjadi kekalahan kelima mereka dalam 20 pekan yang sudah dimainkan ya di musim ini. Karena Malut hanya memenangkan 11 laga dan 4 imbang. Dan poin mereka dengan Persib itu terpaut 10. Persib sekarang unggul 4 poin dari Borneo yang akan bermain pada Sabtu nanti ini. Ya, Sabtu ini menghadapi Bayangkara di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Kalau Borneo kalah ya ini yang dinantikan oleh Persib. Tentunya Borneo harus walaupun tandang harus berusaha untuk bisa meraih 3 poin. Ya, terasa agak berat karena Bayangkara kan pernah membuat kejutan dengan mengalahkan Malut, main di markas Malut. Jadi ya perjuangan berat yang harus dilakukan oleh Borneo untuk mereka bisa mengalahkan Bayangkara di markas lawan. Sementara Persija pada minggu akan bertanding menjamu Arema Malang. Persija juga akan berusaha untuk tidak hilang angka. Karena sekarang Persija 6 poin di belakang Persib. Kalau tadi kan saya bilang dengan Borneo itu 4 poin di belakang Persib. Jadi memang sangat menentukan buat mereka ya untuk di pekan ke-20 ini untuk bisa meraih 3 poin agar bisa menjaga ya bagaimana rivalitas mereka di dalam persaingan memburu gelar juara. Kalau Borneo dan Persija menang, itu yang dituntut kan. Ya, tapi kalau sampai tersandung, ini akan membuat Persib makin enak di puncak klasemen. Sekarang aja mereka ketika mengalahkan Malut United dengan 2 gol tanpa balas itu semakin dingin di atas puncak. Ya, nyaman buat mereka untuk sementara. Ya dengan berselisih 4 poin itu. Sebelum mereka akan istirahat, nantinya akan beralih fokus ke ACL 2. Karena Persib ini akan berhadapan dengan Ratchaburi, ya, wakil dari Thailand di fase gugur 16 besar. Ya, mereka harus ke Bangkok, ya, terbang ke Bangkok karena akan bertanding di antara tanggal 11 dan tanggal 18, 2 pertandingan yang harus dilalui. Ya Persib harus mengamankan ini. Mereka harus bisa tidak hilang poin, ya
harus menang juga lebih bagus bermain dengan Ratchaburi sebelum mereka bisa menjamu Ratchaburi di GBLA. Dan saya rasa Levain Gursawa sudah bermain ketika melawan Ratchaburi, ya. Dan ini akan semakin kuat tentunya pertahanan dari Persib, ya, untuk menghadapi laga di ACL tuh. Karena kalau mereka bisa menang, mereka akan terus bisa melaju lagi lebih enak di 8 besar. Ya, siapapun lawannya, tentunya dengan kondisi saat ini, materi yang bagus, saya rasa Boyan Hodak akan tetap kuat, ya, memotivasi di ruang ganti buat semua pemain. Dan saya melihat kemarin memang enak. Tom Hai adalah pemain pembeda memang. Gelandang stylish yang oke banget bermain, ya. Dialah yang mengatur ritme permainan, ya, kapan harus bermain cepat, mendelay bola dengan sangat baik. Visi reading the game yang sangat baik oleh seorang Tom Hai. Dan Persib memang beruntung bisa mendapatkan pemain yang satu ini. Usia boleh sudah kepala 3, tetapi yang dibutuhkan dari dia adalah pengalaman dia bermain, ketenangan dia. Makanya selalu kan Boyan Hodak bilang jangan emosi, ya, selalu ke Tom Hai, tenang bermain. Karena kalau Tom bermain tenang itu akan bagus sekali. Lain hal kalau dia terpancing sudah emosi mungkin akan rusak permainannya. Tapi bermain dengan Malut kan teman-teman semua sudah lihat bagaimana dia cara bermain bola dengan sangat baik. Penalti pun yang dilakukan itu dia menembak dengan cerdas. Menembak ke tengah ketika Alan Jose sudah bergerak ke sisi yang berbeda, yang berlawanan. Dan dia taruh bola itu di tengah saja, masuk. Luar biasa bagi seorang Tom Hai. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk mereview pertandingan yang dimenangkan oleh Persib atas Malut. Ciao.